Assalamualaikum, nama saya Tegar Pratama, saya dari kelas 10 SMA Ranu Harapan Islamic School. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang corak kehidupan dan teknologi masyarakat masa praaksara. Secara harfiah, pra artinya sebelum dan aksara artinya tulisan. Jadi praaksara artinya belum mengenal tulisan pada masa praaksara. Manusia belum mengenal tulisan dan hanya mengandalkan fosil seperti sisa makhluk hidup yang telah membantu untuk mempelajari kehidupannya. Nama lain masa praaksara adalah prasejarah atau nirleka, yang artinya zaman tidak ada tulisan, nir yang artinya tidak ada, dan leka artinya tulisan. Merujuk pada buku sejarah Indonesia yang ditulis oleh Feni Rosventi, masa praaksara adalah masa-masa saat manusia belum mengenal tulisan. Meskipun mulainya masa praaksara hingga kini belum diketahui secara pasti dan belum dapat dibuktikan, namun satu hal yang pasti adalah masa praaksara dimulai sejak manusia purba mulai ada di muka bumi ini. Selain itu, berakhirnya masa praaksara di setiap negara tidak sama tergantung peradaban negara itu sendiri. Namun berakhirnya zaman praaksara di Indonesia dapat diperkirakan pada masa berdirinya Kerajaan Kutai, yaitu sekitar abad ke-5 Masehi. Berdasarkan kebudayaannya dibagi menjadi zaman batu dan zaman logam. Berdasarkan kemampuannya dibagi menjadi masa berburu, mengumpulkan makanan, bercocok tanam, dan pundagian. Sementara zaman batu pun masih banyak berbagi menjadi 4 zaman, yaitu zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Pada zaman ini alat perkakas manusia masalah terbuat dari batu. Lain halnya pada zaman logam, peralatan pada masa itu mayoritas terbuat dari perunggu dan besi. Lantas bagaimana cara masyarakat praaksara mempertahankan kehidupannya? Berdasarkan corak kehidupan masyarakat praaksara dibagi menjadi masa kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam dan beternak, serta masa perundagian atau masa kemahiran teknik seperti yang dikutip dari buku kehidupan masyarakat pada masa praaksara karya Triwuro Sensi. Corak kehidupan berlangsung dari yang paling sederhana hingga pembuatan alat-alat dari logam yang membutuhkan keahlian khusus, dari awalnya hidup berpindah-pindah hingga menetap dengan membuat rumah. Bahkan dari yang awalnya hidup dengan cara mengumpulkan makanan hingga menghasilkan makanan sendiri. Saat itu kehidupan sangat sederhana, bergantung pada alam. Tapi manusia purba masih berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan makanan atau yang disebut nomaden, yang tidak tetap. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.